Sebidang tanah bekas kekejian ibu tiri dan ayah kandung terhadap buah asmara remaja terkontaminasi sosok astral. Dulu ada sebuah rumah di atas tanah itu, namun dirubuhkan warga. Orang tua Iskandar, ayah kandung pembunuh anaknya sendiri, akhirnya menjual tanah tersebut. Namun dibangun kembali oleh Maulana, pemilik tanah yang baru. Dibangun olehnya suatu hunian sederhana untuk berlindung keluarga bahagia mereka. Cerita awal kengerian dalam rumah yang didirikan pada sebidang tempat yang menggegerkan publik karena pembunuhan bocah oleh ibu tiri dan ayah kandung itu bermula dari sini. Iskandar anak kandung Pitua, mantan anggota DPRD. Iskandar bungsu dari 3 bersaudara dan paling dimanja karena kurang cerdas. Saat dewasa, usahanya selalu gagal, sedangkan kakaknya sukses sebagai insinyur dan anggota TNI. Sri, ibu Iskandar, dan Pitua, juga kakaknya, selalu memberi modal berupa kendaraan, rumah, dan biaya nikah Iskandar bersama Ratna. Setelah menikah, dia pun diberi modal usaha, tapi bangkrut. Diberi lagi, tapi sama. Iskandar malu menawarkan barang dagangannya. Imbasnya keutuhan rumah tangga mereka. Istri seorang yang selalu berpakaian necis meski uang sepi di saku celana itu menuntutnya terus bekerja. Meski sudah mempunyai 3 anak. Pertama Asnawi, kedua Rudi, dan ketiga Suci. Usia pasutri itu 35 tahun, sedangkan Asnawi sudah 14 tahun, Rudi 12, dan Suci 10 tahun. Iskandar frustasi, ayahnya tidak lagi menjabat, ibunya pensiun sebagai guru, sedangkan kakaknya hanya memberi modal makan keseharian. Amarah Iskandar memuncak ketika Ratna meminta uang sekolah dan baju pendidikan serta angsuran kendaraan. Dia menghina, membanting barang hingga menampar perempuan cantik. Iskandar terpengaruh alkohol sejak kuliah hingga berkeluarga. Kasarnya pada Ratna sudah sejak mereka pacaran. Namun hanya sebatas membentak. Di balik itu, Iskandar penyayang. Hanya Iskandar tak berjiwa pedagang, sehingga bangkrutnya usaha sampai kesulitan mencari pekerjaan kian menuju kelilingkan pikiran dan perasaannya. Cerai adalah akhir kisah cinta Iskandar dan Ratna. Asnawi dan Rudi ikut perempuan penyabar dan pemaaf, sedangkan Suci dengan Iskandar. Disinilah kemalangan Suci terjadi. Kematiannya melegenda dan jasadnya dimanfaatkan jin nakal. Beberapa bulan bercerai, Iskandar menikah. Istrinya gadis 25 tahun, pegawai swasta bank terkemuka. Meski lahir dari keluarga pegawai biasa, namun Dawiyah, istri baru Iskandar itu pekerja keras. Dia berjualan untuk memenuhi jajan semasa SMA. Lulus sekolah, dia bekerja untuk biaya kuliah sore malamnya. Iskandar masih tidak mengubah hidup. Bahkan 2 kali Dawiyah memberi modal jutaan. Penyakit akut Iskandar malas hingga rumah tangga yang baru setahun itu tak harmonis. Tekanan perasaan juga diderita Dawiyah akibat hampir 2 tahun menikah tapi belum dikaruniai anak. Selalu disekalahkannya Iskandar yang tak becus mencari nafkah. Akan tetapi itu tak sampai kepada sang suami. Dawiyah hanya ngedumel dalam pikiran dan perasaan. Sedangkan Iskandar sudah tidak lagi memiliki banyak harta.
Ayahnya hanya mengandalkan hasil perkebunan yang tak seberapa, serta sisa tabungan dan biaya pensiun istrinya. Iskandar malu terus mengeluh. Untuk merokok pun dia meminta teman. Iskandar dan Ratna tidak lagi sebagai pasutri yang saling berbicara dari hati ke hati. Mereka memendam duka dan benci. Suci pelampiasan amarah puncak mereka. Sifat anak-anak dari Suci sejak carut-marut perasaan Iskandar dan Rudi. Lumpur bajunya jadi biang pukulan Ibu Tiri. Ayahnya tak membela. Dia justru menghukum Suci tidak boleh keluar rumah. Namun itu belum seberapa. Yang parah, suatu hari Ratna datang ke sekolah Suci. Dia mengajaknya makan es krim. Setelah pulang, dia diberi uang yang cukup memborong 100 es krim. Ratna mengantar Suci hingga ke dalam rumah. Dia berbincang dengan Dawiyah. Waktu itu Iskandar sedang ditraktir temannya untuk menikmati anggur merah. Perbincangan antara Ratna dan Dawiyah tidak asik hingga 10 menit pun berakhir. Dawiyah cemburu dengan Ratna yang sukses dan telah melahirkan 3 orang anak. Sedangkan mesti banting tulang menghidupi suami dan anak tirinya. Dari celah jendela, Dawiyah melihat bemper mulus mobil baru Ratna. Gorden agak berdebu ditutup kembali. Dawiyah kembali menuju Suci. Suci yang polos bercerita tentang indahnya hari bersama Ratna. Dawiyah pun kecewa. Lugunya Suci memberitahu uang pemberian Ratna. Wajah Dawiyah memerah. Amarahnya merobek kasih sayang ibu kepada anak kandung. Suci ditarik ke kamar mandi. Malang, rengek dan tangis Suci tak meredakan emosinya. Perempuan itu menyiramkan air dingin ke tubuh berseragam anak kecil itu. Suci hanya meringkuk menahan gigil sambil memohon ampun. Para tetangga menggedor rumah itu. Namun Dawiyah menuduh Suci maling uang teman sekolah. Kepulangan Iskandar juga tak mengubah nasib bocah itu. Aroma alkohol tercium ketika dia berbicara. Dawiyah cemburu, kesal dan panik menceritakan kebohongan. Bodoh. Iskandar menelan dusta sang istri. Dia menuju kamar mandi, kemudian menyerocos mabuk seraya menyiram anaknya yang tak bersalah. Dicelupkannya kepala anak itu ke dalam bak air sehingga napasnya tersengal. Bapak tak tahu malu itu memukul punggung anak kandungnya sendiri. Suci batuk-batuk kemudian muntah dalam keadaan tubuh yang basah. Iskandar menyeret anak manis itu, menangis. Setelah mengganti pakaian, dia tidak disuruh tidur, tapi disetrap dan matanya ditutup kain hitam. Iskandar menyuruhnya mengulang 1000 janji agar tidak lagi mencuri. Padahal sungguh Suci tidak mencuri. Parah. 10 pecut ikat pinggang kulit menebar memar di punggung si lugu. Dia menangis dan tak sengaja terduduk karena betapa perih. Tapi Iskandar memaksanya bangkit. Dia ingin Suci menunaikan tugas dari Bapak Jahanam. Santai Iskandar mengisap rokok sambil memerhatikan tragisnya kejadian malam itu. Namun Suci terjatuh tak sadarkan diri. Dia yang panik memanggil istri biadab. Dokter tak mampu menolong nyawa Suci. Iskandar berdalih Suci ngambek karena tidak dibelikan baju baru sehingga merendam tubuh sendiri. Akan tetapi tim medis mencurigai memar punggung Suci. Saat Iskandar dan Dawiyah mengurus administrasi, polisi memborgol, menggelandang mereka ke kantor. Di sana mereka menangis mengakui keji-kejian. Di persidangan, Dawiyah amat menangis, menyesal. Dia meminta maaf kepada Ratna. Ibu kandung itu hanya kecewa, namun mengikhlaskan. Begitu juga dengan kakek dan nenek Suci.
Berbeda hal dengan tetangga Iskandar. Mereka merubuhkan rumah itu. Namun kompromi Pitua dengan lurah untuk menjual tanah tempat rumah kekejian itu berdiri cukup berhasil. Uangnya dihibahkan untuk panti asuhan sebagai penebusan dosa anak dan mantunya. Suatu hari, Maulana yang memang mencari tanah melalui lingkungan tersebut, ia kepincut karena melihat lingkungan di sana dekat kota dan masih bersuasana desa. Lebih lagi, dia bosan mengontrak dan hendak membangun rumah tangga dalam hunian sendiri. Akan tetapi bahagianya terlalu hingga dia lupa. Lebih tepat jika dikatakan tak menghiraukan perkataan orang tua untuk mengadakan syukuran. Anak bayinya kerap menangis ketika malam hari. Sosok anak kecil berambut tak rapi, bermata hitam, bercucuran darah, selalu berdiri di hadapan bayi itu. Maulana sampai datang ke orang pintar, dikatakan bayinya sawan. Letakkan ini di atas kepala bayimu dan gelangkan juga ini di tangannya, kata orang pintar. Kejadian gaib belum hilang dari rumah itu. Setiap malam, istri Maulana mendengar suara pukulan gayung ke dinding. Dia memeluk suaminya yang terlelap. Matanya sulit terpejam. Bulu punggungnya berdiri seiring detak jantung yang kian tak keruan. Sosok anak kecil melayang pelan dalam rumah itu. Tapi hanya ketika di perbatasan hari. Kadang televisi menyala sendiri, sehingga Maulana mesti keluar untuk mematikan. Laki-laki yang enggan mengenal tahayul itu mulai merasakan keanehan. Dia selalu merinding ketika di perbatasan hari hendak ke kamar mandi untuk buang air. Sosok yang menyerupai suci selalu mengikuti. Dia berdiri di belakang, di samping, bahkan depan penghuni rumah. Kadang wajahnya yang pucat serta mata hitamnya yang seolah hanya hitam menatap ke arah wajah Maulana dan istri. Namun mereka tidak mampu melihat, melainkan hanya merasakan. Suara jam klasik yang dibeli Maulana dari toko loak berbunyi. Suara itu menambah kesan angker. Sosok ini memang tidak berani lagi masuk ke dalam kamar Maulana dan istri. Tapi dia tetap mengganggu. Dikeluarkannya tangis bocah sesenggukan. Mas, kamu dengar gak ada anak menangis? Itu loh suaranya dari kamar mandi, ujar istri Maulana yang terbangun. Kamu ini mimpi. Udah sini yuk kembali tidur, jawab Maulana sembari memeluknya. Namun Tami, istri Maulana, penasaran. Seret, suara pintu yang terbuka. Pelan dia melangkah di dalam ruang gelap. Sosok anak kecil melayang di belakangnya. Tami mulai merasakan kehadiran sosok itu. Darahnya bagai terhenti. Tubuhnya dingin dan kaki serta telapak tangannya berkeringat, tanda kalau jantungnya berdebar. Sekejap Tami menghentikan langkah karena merasa ada yang mengikuti. Cukup lama dia berdiri mematung menghayalkan sosok pocong atau kuntil anak di belakangnya. Mas. Sial, kenapa aku lupa menyalakan lampu, batin Tami. Teng. Bunyi itu menandakan pukul 12.30. Tami menoleh ke belakang. Sekejap, dia melihat gerak gorden yang seolah tertiup angin. Jantung Tami kian berdebar, sedangkan langkahnya seperti tertahan. Yang dia inginkan hanya kehadiran Maulana. Namun itu sia-sia, karena Maulana tengah terlelap. Derit pintu bergeser, didengar Tami. Suara itu dari kamar mandi.
Tek, tek, tek. Suara gayung membentur dinding, menambah takut, penasarannya, serta perasaannya. Tapi dia masih berdiam di tempat semula. Keringat terus mengucur di kening Tami. Tangis anak kecil di belakangnya. Sedangkan hanya ruang gelap tanpa siapapun. Namun dia melihat gerak gorden, sedangkan kipas angin tidak menyala. Malam itu Tami memeluk erat bayinya sembari berdoa. Dia tak menyangka kejadian gaib baru dilihatnya ketika bermukim di sana. Setiap malam Tami tidak pernah keluar kamar. Dia membangun kamar mandi sendiri di dalam kamar mereka, bahkan sampai harus menjual perhiasan mereka. Sosok yang bermukim di kediaman Maulana dan Tami sangat meresahkan. Maulana yang tidak mempercayai keanehan jin pun dibuat sosok kecil itu bergidik ngeri saat pekerjaannya bertumpuk. Di sebuah ruang tamu, Maulana merokok. Dia tak menghiraukan tentong waktu perbatasan hari. Habis rokok sebatang, dinyalakan lagi sembari mengetik proposal. Dia meraba leher yang mulai merinding sebab sosok anak kecil duduk merunduk di hadapannya tanpa diketahui Maulana. Maulana menghentikan sekejap pekerjaannya. Dia melihat-lihat sekitar. Saat matanya mengarah ke sosok anak kecil itu, sepersekian detik jin itu menarik lehernya sehingga wajah mereka berhadap-hadapan. Maulana tidak sanggup melihat kengerian itu. Dia hanya menghela napas lantaran lega tidak melihat keangkeran. Sosok kecil itu menundukkan kepala dan mengayunkan kaki, seolah dia bosan karena orang yang di dekatnya tak menghiraukan. Namun diembuskannya oleh sosok itu napas beraroma anyir. Lalu matanya yang hitam seakan kosong melayangkan amarah terhadap Maulana. Laki-laki itu heran karena kertas di sebelah alat kerjanya bergerak. Padahal kipas di ruangan itu tidak menyala dan semua jendela rapat tertutup. Gak beres, ujar Maulana sembari mengingat perkataan istri. Akan tetapi pada ruang remang, Maulana masih mengerjakan proposal. Dia paham kemarahan bos andai pekerjaan anak buahnya tak maksimal. Dentang jam menandakan pukul 1 malam. Sosok anak kecil melayang melingkari ruang tamu yang sumber cahayanya seperti terang lilin. Diembuskannya napas ke punggung Maulana. Dia tak konsen karena tangan kanan dan kirinya bergantian mengusap leher. Selain itu, anyir darah menyeruak membuatnya batuk. Maulana benar-benar pusing. Dia mulai ketakutan ketika sosok itu terisak. Bukan hanya bulu punggungnya yang bergidik, wajahnya bingung dan cemas. Dicari-carinya sumber suara hingga ia melangkah ke kamar mandi. Pelan dan khawatir dia membuka pintu kamar mandi. Tak ada apapun. Dia kembali menutup pintu. Namun terasa sangat berat. Di depannya, sosok anak kecil mengganjal pintu, seraya memandang mata Maulana. Anyir darah, merinding, dan keanehan lampu kamar mandi yang berkedip menyiutkan nyali bapak satu anak yang sempat tidak mempercayai cerita sang istri. Buru-buru dia meninggalkan tempat itu lalu menutup pekerjaannya. Sang istri telah tertidur seraya memeluk bayi mereka. Ditutupnya seluruh tubuh hingga wajah cemasnya berganti pagi yang memprihatinkan. Di kantor, Maulana diamuk bos. Sedangkan bosnya tak mau peduli berbagai alasan. Maulana gusar menceritakan kegaiban kepada security kantor. Sarannya, Maulana mesti mengadakan syukuran
dan meminta wejangan dari orang yang ahli spiritual atau pandai agama. Bagaimanapun dalam kitab-kitab, manusia hidup berdampingan dengan yang tak kasat mata. Apalagi sosok gaib yang mendiam di tempat tinggal Maulana terpengaruh kejahatan ayah kandung dan ibu tiri. Malangnya si Suci yang kehilangan kasih sayang. Ya, Maulana pergi ke rumah mertua karena orang tuanya di luar kota. Sama, Maulana disarankan mengadakan syukuran. Sampai di rumah, dikesampingkannya urusan kantor. Istri Maulana setuju untuk mengadakan syukuran bagi hunian baru mereka. Meski mereka harus menjual beberapa perhiasan sebagai modal. Tapi apalah, lagi pula biayanya tidak banyak. Aku juga tak bisa maksimal bekerja kalau terus diganggu, kata Maulana kepada istri. Malam sebelum syukuran, keluarga itu kembali diganggu. Mereka tidak berani keluar kamar. Jendela kamar digedor-gedor. Sosok anak kecil itu memandang kosong ke tempat tidur. Siapa? Tanya Maulana memberanikan diri. Namun nihil jawaban. Sebagaimana biasa, dari kamar mandi terdengar tangisan. Kali ini suara air mengalir dari keran mereka dengar. Parah. Suara dobrokan pintu dan gayung jatuh sampai mengagetkan bayi mereka. Dan pagi berganti, tapi pasutri itu belum terlelap. Semua keluarga terdekat dan tetangga menyiapkan kebutuhan syukuran. Kiai Zulkifli, orang pintar yang disarankan oleh mertua Maulana, datang lebih awal. Dia mengetahui berita tentang penderitaan Suci. Rumahmu ini memang mestinya didoakan. Jin selalu menggoda manusia. Apalagi ada kejadian yang memberikan perasaan di tempat ini. Apa kamu pernah mengetahui berita penyiksaan anak kecil di lingkungan ini? Ujar Kiai Zulkifli. Tidak, Pak. Saya tidak pernah mendengar berita itu, jawab Maulana. Nanti kita berkunjung ke makam Suci ya. Tutup Kiai. Kemudian ayat suci dan doa mulai dimunajatkan. Kaum lelaki dan dari berbagai kalangan memenuhi rumah yang cukup asri. Di kamar mandi rumah Maulana terjadi keaiban saat ayat-ayat dan doa dikumandangkan ratusan orang. Air bergetar hingga menciptakan citra lingkaran. Namun hanya sebatas itu, selebihnya senyap. Hingga semua tamu undangan pulang seraya mendoakan yang terbaik untuk keluarga Maulana. Assalamualaikum. Apa bisa pada minggu cerah ini kalian ikut saya ke suatu makam, kata Kiai Zul yang bertamu tepat ketika Maulana dan istri sedang bermain dengan bayi mereka di halaman hijau. Mereka bergerak mengunjungi suatu TP. Kiai Zul ingin mereka mendoakan Suci karena keikhlasan dan ketulusan. Di suatu nisan yang penuh bunga hiasan dan taburan dari peziarah yang prihatin dan peduli atas penderitaan, Kiai Zul berhenti. Dia mengajak mereka duduk. Inilah makam Suci, seorang bocah yang meregang nyawa karena ayah kandung dan ibu tirinya. Mari, yuk kita mendoakannya semata-mata karena peduli atas kemalangan manusia, ujar Kiai. Di makam itu terpajang suatu pahatan bertulis, "Maafkan ayah, nak," dari seorang ayah perenggut kebahagiaan putrinya. Ibu minta maaf kepada Suci. Ibu menyesal. Suci bahagia ya di sana. Kalau nanti menyusul Suci mau ya untuk menjadi ibu menuju taman suci. Air mata mengalir ke pipi Tami. Dia menatap bayi yang tertidur dalam pelukannya.
Sedangkan Kiai Zul tersenyum memandang Maulana menatap keluarganya. Insya Allah rumah kalian menjadi hunian tentram. Jangan lupa beribadah dan ramaikan suasana rumah ya. Perbanyak kegiatan positif dan kasih sayang dalam rumah kalian, ujar Kiai lalu mengajak mereka pulang. Matahari, bulan, bintang, dan bunga-bunga berganti rupa dan suasana. Maulana membaca dunia. Di meja halaman rumahnya tersaji kopi yang uapnya terkesan estetik. Sayang, ini kue kesukaanmu, ujar Tami datang mengeluarkan merdu kebahagiaan. Mereka berdua kini berpegangan tangan, memandang anak pertama yang tumbuh, membagi gembira pada adiknya. Sedangkan pohon palm di sekitar mereka menggulirkan setetes embun, merangsek ke alam yang jauh di bawah sana, menanam benih bunga merah yang pada tahun-tahun hari tua Maulana dan Tami telah bermekar dan menebar wangi tanpa mereka tahu dari mana asalnya. 2022